Hari itu hujan turun begitu deras, gemuruh petir menyambar seakan langit ikut mengaduh, seperti menandakan sesuatu buruk sedang terjadi. Aku baru saja pulang dari kantor dengan tubuh letih, jas hujanku masih basah kuyup, dan niatku hanya ingin beristirahat sejenak di rumah. Namun, dering telepon dari rumah sakit menghancurkan semua keinginanku. Mas Arif, ini dokter dari RS Bakti Husada. Kondisi ibu semakin menurun, sebaiknya keluarga segera datang menjenguk. Kami tidak bisa memastikan berapa lama beliau mampu bertahan. Suara dokter itu terdengar tegas, tapi juga penuh rasa khawatir. Jantungku langsung seperti dihantam palu. Napasku tercekat, tanganku gemetar. Aku menjatuhkan tas kerjaku di lantai, lalu berlari ke ruang tengah di mana istriku, Sinta, sedang duduk santai di sofa sambil menonton drama Korea di televisi. Aku berusaha menahan panik, tapi suaraku bergetar saat berkata, "Sayang, ayo ikut aku ke rumah sakit sekarang juga. Ibu dalam kondisi kritis. Kita harus segera ke sana." Mataku menatapnya penuh harap, berharap ia akan segera bangkit dan menemaniku. Namun jawaban yang kudapat justru membuat hatiku runtuh. Sinta hanya melirik sekilas tanpa ekspresi, lalu kembali menatap layar televisi. Aku capek, Arif. Kamu aja yang kesana. Aku nggak kuat kalau harus lihat ibumu lagi. Kamu tahu sendiri dari dulu aku nggak pernah cocok sama dia. Ucapnya santai seakan berita tentang ibuku tak ada artinya. Aku terdiam sejenak, mencoba meyakinkan diriku kalau aku salah dengar. Tapi tatapan dinginnya menegaskan bahwa itu nyata. Sayang, ini ibuku, ibu yang melahirkan aku. Dia bisa pergi kapan saja. Aku butuh kamu sekarang, aku butuh dukunganmu. Tolong ikut, pintaku dengan suara hampir memohon. Air mataku sudah mulai berkaca. Aku merasa terpojok antara rasa panik terhadap kondisi ibu dan rasa kecewa terhadap sikap istriku. Tapi Sinta malah mendesah panjang, lalu meletakkan remote televisi di meja. Arif, aku nggak bisa berpura-pura peduli di depan orang yang dari awal nggak pernah suka sama aku. Kamu tahu kan ibumu selalu sini sama aku, selalu salahin aku. Aku nggak mau lagi pura-pura. Jadi tolong, kamu aja yang kesana. Aku di rumah aja, katanya dingin. Kata-kata itu seperti pisau menancap di dadaku. Aku menunduk, menahan sakit hati yang nyaris membuatku roboh. Bukannya menemaniku di saat paling genting, justru ia memilih tinggal bersama drama kesayangannya. Dengan langkah gemetar aku mengambil kunci motor di atas meja, lalu menatap wajahnya sekali lagi, berharap ia berubah pikiran. Tapi ia tetap diam, wajahnya menegang, dingin tanpa empati. Aku menahan tangis, lalu melangkah keluar rumah dengan dada penuh sesak. Hujan yang turun deras membasahi seluruh tubuhku, tapi aku tak peduli. Motor tua yang kunaiki kupacu sekuat tenaga menembus derasnya hujan malam. Jalanan licin, pandanganku buram bercampur air hujan dan air mata. Berkali-kali hampir tergelincir, tapi pikiranku hanya satu, aku harus sampai ke rumah sakit sebelum terlambat. Bayangan wajah ibu terus terngiang, bagaimana beliau tersenyum saat aku kecil, bagaimana tangannya dulu selalu membelai kepalaku saat aku sakit. Ingatan-ingatan itu semakin menghantamku, membuatku semakin panik membayangkan bisa saja aku kehilangan beliau malam ini. Saat tiba di rumah sakit, aku langsung berlari menuju ruang ICU. Nafasku tersengal, tubuhku masih basah kuyup. Suster di meja jaga mencoba menghentikan langkahku, tapi aku terus memaksa masuk. Begitu pintu terbuka, pandangan mataku langsung tertuju pada ranjang di tengah ruangan. Di sana ibuku terbaring lemah, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dengan selang oksigen terpasang di hidung.
Mesin-mesin medis berbunyi pelan, seakan ikut menghitung detik-detik terakhirnya. Aku segera berlari mendekat, menggenggam tangannya yang dingin. "Bu, ini Arif, aku di sini, Bu. Tolong bertahan, jangan tinggalin aku." Suaraku pecah, air mataku jatuh membasahi selimut putih yang menutupinya. Aku mencium tangannya, berusaha menyalurkan kehangatan meski tubuhnya begitu dingin. "Bu, maafin Arif kalau belum bisa jadi anak yang baik. Jangan pergi dulu, Bu. Aku janji akan selalu jagain Ibu," lirihku dengan suara bergetar. Tiba-tiba mataku menangkap sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Aku tertegun, darahku seperti berhenti mengalir, dan napasku tercekat di tenggorokan. Di sisi ranjang ibuku, di kursi kecil yang biasanya digunakan keluarga untuk menunggui pasien, aku melihat sosok yang amat kukenal. Sosok yang seharusnya ada di rumah, menolak untuk ikut ke sini, kini justru duduk di sana dengan wajah sendu. Tangannya menggenggam tangan ibu erat, matanya berkaca-kaca menatap ibu dengan tatapan penuh iba. Itu, istriku, Sinta. Aku berdiri terpaku di ambang pintu ruang ICU, tubuhku gemetar hebat, keringat bercampur air hujan menetes dari wajahku. Aku benar-benar tak percaya dengan apa yang kulihat. Di kursi kecil sebelah ranjang ibuku, duduklah istriku sendiri, Sinta. Perempuan yang baru 1 jam lalu menolak dengan dingin saat kuajak menjenguk ibu, kini justru ada di sini, menggenggam tangan ibuku penuh kelembutan. Air matanya jatuh deras, suaranya lirih seolah berdoa di telinga ibu. Hatiku mendadak campur aduk, antara marah, bingung, kecewa, dan hancur. "Sinta, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku dengan suara serak, hampir tak keluar. Ia menoleh, wajahnya seketika panik. Jelas sekali ia tak menyangka aku akan muncul secepat itu. Tangannya refleks melepaskan genggaman dari ibu, seakan merasa bersalah. "Arif, aku bisa jelaskan." Suaranya terbata, matanya berusaha menghindar dari tatapanku. Aku melangkah maju, jantungku berdegup keras hingga nyaris pecah. "Jelaskan? Kamu tadi menolak ikut, kamu bilang gak peduli sama ibu, kamu tega biarin aku kesini sendiri. Tapi sekarang aku lihat kamu ada di sini, duduk di samping ibu seakan-akan kamu menantu yang paling penyayang. Apa maksud semua ini, Sinta?" Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan, membuat beberapa suster menoleh dengan tatapan canggung. Sinta terisak, air matanya semakin deras. Aku nggak bisa bilang sama kamu, Arif. Aku takut kamu salah paham. Aku memang sengaja bilang gak peduli, karena aku nggak mau kamu tahu aku sebenarnya sering kesini diam-diam, katanya terbata. Tubuhku seperti disambar petir. "Apa? Kamu sering kesini diam-diam? Apa maksudnya?" tanyaku dengan nada curiga, nadaku bercampur emosi. Sinta menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. "Iya, Arif. Aku sering kesini tanpa kamu tahu. Saat kamu sibuk kerja, aku diam-diam jenguk ibu. Aku duduk di sini, jagain dia, ngobrol meski dia sering tidur. Aku pura-pura nggak peduli di depanmu, tapi sebenarnya aku nggak sanggup lihat ibu menderita sendirian. Aku cuma nggak mau terlihat lemah di hadapanmu. Aku takut kamu pikir aku ini cuma bisa bergantung pada ibu." Kata-katanya menghantamku, membuat dadaku semakin sesak. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi kata-katanya terasa jujur, meski sulit kupahami. Air mataku mengalir, bukan hanya karena bingung, tapi juga karena hatiku dilanda rasa kecewa bercampur harapan. Saat aku hendak membalas kata-katanya,
tiba-tiba terdengar suara lirih dari ranjang. "Arif, jangan marah sama istrimu, nak." Aku menoleh, ibu membuka matanya perlahan, tatapannya sayu namun hangat. Nafasnya terengah, tapi bibirnya berusaha tersenyum. Aku segera mendekat, menggenggam tangannya erat. "Bu, ibu jangan bicara dulu, istirahat aja," pintaku. Tapi ibu menggeleng pelan, matanya beralih ke arah Sinta. "Nak, selama ini, istrimu selalu ada buat ibu. Dia sering datang diam-diam, bawain buah, jagain ibu berjam-jam. Jangan salah paham sama dia peduli sekali sama keluarga ini, cuma caranya aja yang salah." Suaranya parau, tapi cukup jelas membuat hatiku luluh. Aku tercekat, menatap Sinta yang semakin terseduh, wajahnya penuh penyesalan. "Arif, maafkan aku cuma takut. Aku takut dianggap nggak pantas, aku takut kamu selalu bandingin aku sama ibumu yang sabar dan kuat. Makanya aku berpura-pura dingin. Tapi hatiku selalu ada di sini," ucapnya dengan suara pecah. Aku menunduk, kedua tanganku menutupi wajahku. Tangisan yang kutahan akhirnya pecah. Semua rasa marah, kecewa, dan hancur bercampur menjadi satu. Aku benar-benar tak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan ini. Tapi sebelum aku sempat menjawab, tiba-tiba alarm mesin di samping ranjang ibu berbunyi keras. "Tiit! Tiit!" Suara itu membuat seluruh ruangan panik. Para perawat segera masuk, dokter berlari, menyuruh kami keluar. "Keluarga, tolong menepi dulu," teriak salah satu suster. Aku dan Sinta saling menatap dengan wajah pucat pasi. Aku meraih tangannya erat, meski tadi aku begitu marah padanya. Tubuhku lemas, suaraku gemetar, "Ya Allah, jangan ambil ibu sekarang, tolong beri aku kesempatan terakhir." Aku bisa melihat dari balik kaca para dokter berusaha melakukan resusitasi, menekan dada ibu berulang kali. Sinta menutup mulutnya, menangis terseduh di sampingku. Aku hanya bisa berdiri terpaku, tanganku menempel di kaca, berharap ibu bisa kembali bernapas. Suara mesin, teriakan dokter, dan isakan Sinta bercampur menjadi satu, menciptakan malam yang paling panjang dan menegangkan dalam hidupku. Aku berdiri kaku di depan kaca ruang ICU, jantungku berdetak begitu keras seakan ingin meledak. Alarm mesin medis masih berbunyi nyaring, para dokter dan perawat berlarian mencoba menyelamatkan ibu. Mataku tak bisa lepas dari tubuh lemah itu, tubuh seorang wanita yang telah melahirkanku, membesarkanku, dan menjadi alasan aku ada di dunia. Air mataku mengalir deras tanpa henti, kepalaku terasa kosong. Aku merasakan tangan Sinta menggenggam erat tanganku, dingin namun bergetar. Aku menoleh sekilas ke arahnya, matanya merah sembab, tangisnya tak kalah deras dariku. Saat itu, semua amarahku padanya seolah runtuh begitu saja, berganti rasa takut yang sama, takut kehilangan ibu. "Arif, aku mohon, doain ibu. Aku yakin beliau masih ingin bertahan," kata Sinta dengan suara bergetar. Aku hanya bisa mengangguk sambil menempelkan dahi ke kaca, berdoa dengan sekuat tenaga, memohon keajaiban dari Tuhan. Setelah menit-menit panjang yang terasa seperti seabad, suara mesin akhirnya berubah. Dari bunyi datar panjang, perlahan terdengar lagi detak ritme jantung. Dokter menghentikan tekanannya, menarik napas lega. Salah satu perawat keluar dan berkata, "Ibu sudah kembali stabil untuk sementara. Tapi kondisinya masih kritis, mohon keluarga tetap berdoa." Aku hampir roboh mendengar kabar itu, lega sekaligus takut. Aku menoleh ke Sinta, ia langsung memelukku erat. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami,
Aku merasakan pelukan yang begitu tulus darinya, pelukan yang mengandung ketakutan mendalam akan kehilangan orang yang sama-sama kami cintai. Malam itu kami diizinkan masuk kembali ke ruang Icu, duduk di samping ranjang ibu. Aku menggenggam tangan ibu di sisi kanan, sementara Sinta di sisi kiri. Mataku tak berhenti menatap wajah pucat itu, mencoba merekam setiap detail, seakan takut jika esok aku tak bisa lagi melihatnya. Dalam diam, aku akhirnya berkata, "Sinta, kenapa kamu sembunyikan semua ini dariku? Kenapa harus pura-pura benci padahal sebenarnya peduli?" Sinta terisak, suaranya lirih, "Karena aku merasa nggak pantas, Arif. Dari awal aku selalu merasa kecil di hadapan ibumu. Beliau kuat, sabar, penuh cinta. Sementara aku sering egois, mudah marah, dan keras kepala. Aku takut kamu akan sadar bahwa aku jauh dari sempurna dibanding beliau. Makanya aku berpura-pura dingin, padahal hatiku sayang sama ibu. Aku bodoh, aku tahu, tangisku semakin pecah, aku meraih bahunya. Kenapa kamu nggak pernah bilang, Sinta? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Aku butuh kamu untuk jujur, bukan untuk pura-pura." Ia menunduk, menggenggam tangan ibu semakin erat. "Aku takut, Arif. Takut kalau kamu marah. Takut kalau kamu berpihak pada ibumu. Jadi aku memilih jalan salah ini." Saat itu, ibuku kembali membuka mata. Wajahnya lemah, suaranya parau, tapi senyum kecil menghiasi bibirnya. "Arif, Sinta, jangan saling menyalahkan. Kalian masih muda, kalian harus belajar mengerti. Ibu bahagia kalian ada di sini bersama. Jangan sia-siakan waktu kalian untuk bertengkar. Ibu ingin lihat kalian rukun." Kata-kata itu menghujamku. Aku langsung menunduk mencium tangan ibu, menangis sejadi-jadinya. "Bu, maafin Arif. Arif janji nggak akan kecewaan ibu lagi." Sinta pun ikut mencium tangan ibu, air matanya jatuh tak terbendung. Malam itu, di ruang Icu yang dingin, aku dan istriku seakan mendapatkan pelajaran terbesar dalam hidup. Tentang cinta, pengorbanan, dan arti keluarga. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Kondisi ibu masih kritis, kami harus bergantian menjaganya. Namun sejak malam itu, Sinta tak pernah lagi berpura-pura. Ia selalu ada di sisiku, merawat ibu dengan tulus. Setiap kali aku lelah, ia menguatkanku. Setiap kali aku ingin menyerah, ia memelukku. Perlahan aku sadar, meski caranya salah, cinta yang ia miliki untuk ibuku begitu besar. Beberapa minggu kemudian, ibu akhirnya pergi dengan tenang di pelukan kami. Tangis kami pecah, tapi dalam kesedihan itu aku melihat sesuatu yang baru. Istriku berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat, menangis bersama, bukan lagi berpura-pura. Aku memandangnya, dan untuk pertama kali aku benar-benar percaya, meski jalannya berliku, ia telah membuktikan cintanya pada ibu dan padaku. Sejak saat itu, aku berjanji tak akan lagi salah paham, tak akan lagi membiarkan egoku menghancurkan rumah tangga kami. Karena di balik kesalahannya, aku menemukan kebenaran yang menyelamatkan kami berdua. Cinta tak selalu ditunjukkan dengan kata-kata indah, kadang justru dengan luka dan air mata yang akhirnya membuat kami semakin mengerti arti kebersamaan. Malam itu aku sadar, aku memang syok melihatnya di rumah sakit, tapi tanpa kejutan itu mungkin aku tak pernah tahu betapa besar cintanya yang selama ini tersembunyi.